Dames en heren, de laatste dans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, perkenalkan teman-teman, nama saya Dimas Setiawan dan NPM 202-20021, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, kampusnya Universitas Muhammadiyah Metro. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu kolonisasi Lampung. Dalam tugas kali ini saya akan menyelesaikan tugas daripada mata kuliah sejarah kolonial abad 16 sampai 19 dengan dosen pengampu Bunda Dr. Anda Haja Sumiatun MPD. Saksikan video saya ya teman-teman, semoga bermanfaat dan tetap saksikan. Tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu, karena pada tahun tersebut pemerintah melahirkan suatu program yang bersejarah yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang selama itu menghantui Pulau Jawa sejak abad ke-19 Masehi. Pulau Jawa sudah dikenal sebagai pulau yang terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial di mana sebagian penduduk dari Pulau Jawa itu dipindahkan menuju daerah yang kurang berpenghuni namun memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi pusat daerah baru, sehingga muncullah program yang dinamakan sebagai program transmigrasi atau kolonisasi. Ya, transmigrasi itu programnya, itu program transmigrasi pada masa kolonial dinamakan kolonisasi. Sejatinya dasar dari program tersebut bukan hanya karena penduduk Jawa yang mulai terlalu padat, namun karena hadirnya sebuah gerakan politik yang diprakarsai oleh C.T.H. Van Deventer pada akhir abad ke-19 Masehi. Van Deventer mengkritik program tanam paksa yang dijalankan pemerintah kolonial pada saat itu merupakan sumber bencana dan menganggap bahwa kemelaratan pada saat itu di Pulau Jawa terjadi karena program tersebut, teman-teman. Sehingga pemerintah kolonial juga wajib untuk mengembalikan keadaan Pulau Jawa seperti semula. Atas dasar kritik tersebut muncul sebuah gerakan politik yang sangat dikenal sebagai politik etis atau politik balas budi, dengan tujuan memberikan penghidupan yang lebih layak kepada masyarakat di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Tiga permasalahan yang dilihat oleh Van Deventer berkutat pada masalah edukasi yang kurang baik, kemudian rusaknya pertanian pada daerah tersebut, kemudian perkebunan, kemudian padatnya penduduk sehingga harus dipindahkan ke daerah yang lebih baik namun sangat berpotensi untuk dikembangkan, yaitu pada saat itu pada 1905 itu daerah Lampung yaitu tujuannya. Program transmigrasi pertama dilaksanakan di daerah Gedung Tataan, ya, tempat yang saat ini Kabupaten Pesawaran, Kresidenan Lampung pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini memberangkatkan 155 kepala keluarga, teman-teman, yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Kresidenan Kedu. Mereka ditempatkan di desa inti pertama yang dibangun di Gedung Tataan. Kelompok kolonis pertama ini dipimpin oleh asisten residen pada saat itu Sukabumi, Hagi Heiting, yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebagai pelaksana program percobaan yang penuh tantangan, asisten residen Sukabumi, Hagi Heiting, dibantu oleh asisten perdana Rono Dimejo dan 2 orang mantri ukur. Mereka membuka lembaran pertama sejarah kolonisasi yang resmi diselenggarakan oleh pemerintah di desa pertama, diberi nama Bagelen sesuai dengan nama asal daerah desa di Pulau Jawa pada saat itu. Jadi pemindahan dari Jawa ke Lampung itu pemindahannya tidak hanya orangnya saja, ya, nanti akan dibahas
selanjutnya. Adapun yang menarik dari program ini ya, pertama, pemindahan dilakukan dengan sistem bedul desa. Sistem ini dapat diartikan sebagai pemindahan satu desa dari tanah Jawa menuju tanah baru. Masyarakat dari suatu desa tersebut akan ikut pindah, tidak hanya yang ditinggalkan, sehingga tidak hanya fisik yang berpindah, namun nilai dan sistem kemasyarakatan yang sebelumnya dianut di desa lama kembali diaplikasikan di tempat baru. Kemudian yang kedua, mekanisme pemilihan desa yang akan dipindahkan juga menjadi indikator penting yang sangat diperhatikan oleh pemerintah kolonial. Pemilihan desa yang akan dipindahkan harus memiliki latar belakang masyarakat yang berlatar belakang sebagai petani, teman-teman, atau berkecimpung di dunia agraris sebagai mata pencaharian hidup mereka. Masyarakat berprofesi non petani tidak akan diterima sebagai calon transmigran. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi yang dipilih itu untuk membangun desa baru sih ketemunya ya, teman-teman. Babat alas dan lain sebagainya itu kan yang dipilih ya. Yang pertama itu golongan petani, pekebun, dan peternak ikan. Jadi seperti itu, teman-teman. Bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, latar belakang profesi adalah hal yang paling penting, hal yang paling krusial pada saat itu, teman-teman. Karena program transmigrasi ini dipandang sebagai salah satu mekanisme pembangunan ekonomi yang bekerja dengan cara memindahkan sumber daya manusia ke suatu daerah yang memiliki sumber daya alam dan dirasa perlu untuk digarap. Sehingga pemerintah kolonial beranggapan bukan hanya pemindahannya saja yang penting, tetapi bagaimana daerah baru tersebut dapat berkembang dengan kehadiran penduduk baru, sehingga penduduk baru dapat menghidupi hidupnya dengan lebih baik. Atas anggapan itulah untuk daerah baru, pemerintahan beranggapan masyarakat dengan latar belakang profesi sebagai petani, pekebun, dan pembudidaya perikanan merupakan sumber daya manusia yang tepat untuk mengembangkan daerah baru yang masih didominasi oleh hutan. Ya, dulu itu Lampung itu masih banyak hutan, teman-teman. Sejak datangnya Jawa atau program kolonisasi, di situ baru dibuka babat alas, gitu, teman-teman. Jadi menurut pemerintah Hindia Belanda yang paling terpenting yaitu orang-orang yang dengan basic petani yang disarankan untuk angkatan pertama program kolonisasi ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Intinya datang ke Lampung itu untuk bekerja, untuk mencari kehidupan yang lebih layak lagi gitu, teman-teman. Pada masa selanjutnya, teman-teman ya, terjadi perubahan stigma pembangunan, teman-teman, serta klasifikasi atau pengelompokan tipe masyarakat seperti apa yang dibutuhkan oleh daerah transmigran baru. Sejak pemerintahan RI Orde Baru merumuskan orang-orang dengan ragam jenis profesi yang cocok sebagai orang-orang yang akan dipindahkan ke Lampung. Beberapa profesi tersebut adalah yang pertama petani dengan berbagai macam sukaryanya, kemudian pemuda-pemuda, pelajar, ibu, para pemimpin, kemudian ABRI, ex-ABRI. Yang diharapkan dari profesi tersebut, ya, ragam profesi tersebut menciptakan sinergi antar elemen yang berujung pada terciptanya suatu komunitas atau ekosistem yang pertumbuhannya menemukan wilayah yang baru yang optimal gitu, teman-teman. Jadi pada dasarnya dulu awal kolonisasi yang di Lampung ya, itu yang dibutuhkan hanya petani, kemudian pekebun, kemudian peternak, ya kan, peternak ikan, pembudidaya. Namun sejak Orde Baru ya berinisiatif bahwasanya kalau bisa berbagai profesi itu kan lebih untuk memajukan sebuah daerah lebih cepat dan lebih modern ya, teman-teman. Jadi pada Orde Baru itu semua ya, dari kalangan
profesi-profesi itu ditransmigrasikan gitu teman-teman. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.